Saya share screen Ibu ya. Mohon izin. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, materi pembelajaran kita ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sudah dipimpin doanya. Kemudian silakan ketua kelas untuk ini. Siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ya, terima kasih. Hadir semua ya. Oke. Alhamdulillah anak-anak, kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa dapat hadir semua di sini dan melanjutkan pembelajaran kita ya. Oke, sekarang Bapak tanya, ada yang masih ingat dengan materi kita kemarin? Ya, materi kita kemarin itu berhubungan dengan letak dan luas Indonesia ya. Jadi, kalau kemarin kita mempelajari tentang di mana posisi Indonesia pada peta-peta dunia, ya, kita bisa melihat letak geografis dan astronomis Indonesia dan luas wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. 2/3 dari wilayah Indonesia itu adalah lautan. Ya, nah dari semua itu, dari luas yang begitu luas, dari negara yang tropis tadi, kita lanjutkan apa sih yang ada, potensi apa yang ada di Indonesia yang bisa dimaksimalkan bagi kita untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, itulah yang akan kita bahas, yaitu mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia. Seperti itu ya. Jadi sumber daya alam di Indonesia itu banyak sekali, sangat kaya sekali Indonesia. Nah, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam? Apa saja sumber daya alam yang ada di Indonesia? Sudah itu bagaimana sebaiknya kita bersikap dalam mengelola sumber daya alam itu bagi kesejahteraan rakyat untuk Indonesia itu sendiri. Nah, disitulah kita akan mempelajari ya, semuanya seperti itu. Nah, oke, pada kegiatan itu yang akan kita bahas ya, mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Ya, kompetensi yang akan kita capai itu ada kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Silakan dibaca ya di layar. Oke. Ya, setelah itu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik itu mampu yang pertama mendeskripsikan sumber daya alam di Indonesia dengan benar. Yang kedua, menganalisis potensi sumber daya hutan di Indonesia dengan baik. Yang ketiga, menganalisis potensi sumber daya tambang di Indonesia dengan baik. Yang keempat, menyajikan hasil diskusi kelompok melalui presentasi mengenai sumber daya alam di Indonesia dengan terampil. Adapun manfaat apa yang diharapkan? Manfaat apa yang ingin kita harapkan dari proses pembelajaran ini? Jadi diharapkan kita semua melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, ya, sehingga juga menuntut kita untuk menjaga kelestarian alam yang berada di tempat tinggal kita. Jadi setelah mempelajari itu diharapkan anak-anak itu dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, juga dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam minimal yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Oke, kita lanjutkan ya. Adapun garis besar kegiatan yang akan kita lakukan itu pada kegiatan ini peserta didik diarahkan untuk memecahkan masalah terkait materi pembelajaran yang akan dibahas. Kegiatan pemecahan masalah dilakukan dengan diskusi kelompok yang masing-masing kelompok akan mendapatkan permasalahan yang harus dicari solusinya. Kemudian hasil diskusi kelompok akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Bagi kelompok yang belum presentasi diberikan tugas untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan. Adapun teknik penilaian, ada 3 ya. Yang pertama teknik penilaian sikap, itu melalui lembar observasi. Pengetahuan itu melalui tes tertulis atau penugasan. Yang ketiga keterampilan, itu melalui presentasi. Ya, potensi sumber daya alam di Indonesia. Ada sumber daya hutan, ada sumber daya tambang. Ya. Ya. Silakan simak video berikut ya sebagai orientasi kita untuk kegiatan selanjutnya. Hutan Indonesia adalah salah satu hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Keanekaragaman hayati hutan Indonesia pun tertinggi di dunia.
keanekaragaman yang dapat menjaga kelangsungan hidup umat manusia dalam hitungan lintas generasi. Sayangnya, dalam 50 tahun terakhir ini, Indonesia telah kehilangan 6. Ya, itu video sebagai orientasi, sebagai pemantapan bagi kita untuk kemudian kita bahas permasalahan-permasalahan itu ya. Oke, kemudian ada mengenai bahan tambang ya. Ini ada videonya juga. Sumber daya alam, barang tambang. Indonesia memiliki sumber daya alam yang amat banyak, salah satunya dari segi tambang. Beragam hasil tambang yang ada tersebar di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut. Minyak bumi dan gas alam berasal dari pelapukan sisa makhluk hidup berjuta-juta tahun. Pertambangan minyak bumi dan gas alam terdapat di Cepu, Jawa Tengah, Palembang, Jambi, Kutai, Oke. Ya, itulah tadi video kita ya. Jadi, setelah ditayangkan video tadi, Bapak harapkan kalian untuk mengidentifikasi hal-hal yang belum kalian pahami. Silakan dibuat 3 pertanyaan ya mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia. Bapak kasih waktu, silakan. Ya, terima kasih ya. Kalian sudah melakukan identifikasi permasalahannya. Kemudian bentuk kelompok diskusi. Silakan. Ya, yang sebelah kanan kelompok 1, yang bagian tengah itu kelompok 2, yang sebelah kiri itu kelompok 3. Silakan diskusikan. Kemudian saling bertukar informasi ya di sana. Ya, Bapak kasih waktu ya. Apakah sudah anak-anak? Ya, terima kasih. Sekarang apa yang sudah kalian diskusikan dalam lembar kerja itu sekarang dipresentasikan. Silakan presentasikan kelompok 1. Silakan. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Silakan kelompok 2 dan 3 untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Ya, silakan kelompok 1 ditanggapi mengenai pertanyaan dari kelompok 3 ini. Ya, bagus sekali ya. Sehingga apa namanya? Sumber daya alam itu adalah kekayaan dan sumber kesejahteraan apabila dilakukan atau dikelola dengan bijak. Ketika dilakukan dengan serampangan, maka tidak akan berdampak buruk bagi kehidupan kita atau kehidupan di masyarakat. Seperti itu. Ya, free memory kita lanjutkan. Ya, silakan dibuat kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Ya, benar sekali. Kelompok 1 yang sudah menyimpulkan. Silakan kelompok 2. Iya, bagus. Kelompok 3 silakan yang terakhir untuk menyimpulkan. Ya, beli A+ untuk kita semua. Alhamdulillah, berarti anak-anak sudah memiliki pemahaman ya mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Ya, ada 2 pada kesimpulannya kan. Sumber daya alam Indonesia yang kaya itu bisa berdampak buruk dan juga bisa berdampak baik. Dampak buruk kenapa? Ketika sumber daya alam itu tidak dikelola dengan bijak, maka akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup. Tapi ketika dikelola dengan bijaksana, dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, maka akan sangat bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan kita bersama. Oke. Ya. Apa yang membuat kalian merasa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, videonya ya menjadi dasar bagi kita untuk melihat realita tentang kondisi potensi sumber daya alam dan dampak dari pengelolaan sumber daya alam yang kurang bijak. Oke, mantap. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ya, setelah kegiatan pembelajaran kita telah selesai, Bapak berikan tugas ya. Nanti Bapak kirim di grup WA-nya masing-masing. Silakan itu sebagai bahan kalian untuk menambah pendalaman materi kalian ke depan ya. Oke, kita lanjutkan ke ya, untuk minggu depan, setelah kita mempelajari potensi sumber daya alam, maka minggu depan kita akan melanjutkan materi kita mengenai
sumber daya kemaritiman di Indonesia. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya kemaritiman itu berupa perairan ya, kelautan. Karena 2/3 dari wilayah Indonesia itu adalah perairan yang kaya akan sumber daya juga. Yang biasa disebut dengan sumber daya kemaritiman. Ya, silakan dipelajari di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai potensi kemaritiman yang ada di Indonesia itu. Oke, terima kasih. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Ya, terima kasih kepada ketua kelas ya. Oke, demikian untuk pembelajaran. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Selamat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh di stop share dulu? Ya, ya terima kasih Ibu. Iya, baik Pak Hamzah. Tadi sudah memaparkan RPP-nya, sudah menunjukkan LKPD, sudah menunjukkan micro teaching-nya. Nah, kalau tidak salah info, tadi Pak Hamzah menyebut bahwa Bapak mengajar di sekolah inklusi ya? Iya, Ibu. Oke, boleh dijelaskan seperti apa batasan inklusi itu? Ya, inklusi yang kami lakukan di sini itu pada anak yang tunagrahita ringan dan anak-anak korban konflik biasanya Ibu. Seperti itu. Tapi bukan SLB Ibu. Jadi seperti itu. Kalau misalnya inklusi itu tunagrahita yang terlambat dalam mengoneksikan tadi kan, dalam berpikir itu jumlahnya hanya di antara 20 paling 1 seperti itu. Tapi kebanyakan ada. Tapi kebanyakan dari siswa itu kebanyakan dari keluarga yang kurang mampu pasti. Yang kedua dari pernah saya tanya itu, kamu berapa beradik? Ini keluar dalam keluarga. Dari bapak yang mana? Seperti itu. Saking broken home-nya mereka itu. Jadi itu. Jadi seperti itu, Ibu. Tapi ketika kita melihat anak-anak itu yang bersemangat, betapa ya mudah-mudahan ya Nak, mudah-mudahan dari proses pendidikan ini kalian akan menjadi lebih baik seperti itu kan. Jadi itu terkadang termotivasi juga kita Ibu untuk memberikan pembelajaran. Tapi terkadang ada beberapa anak itu yang karena tadi mungkin kurang kasih sayang segala macam itu tadi, kurang perhatian dari orang tua itu ya terkadang tuh tingkahnya itu aduh seperti itu Bu. Kita tuh terkadang merasa teruji ya kesabaran kita. Oke. Nah, baik. Kelas yang inklusi dengan latar belakang siswa yang beragam. Yang ingin saya ketahui dari Pak Hamzah itu apa sesungguhnya apa saja ya permasalahan-permasalahan pembelajaran yang muncul di kelas yang Pak Hamzah identifikasi. Ya, kemarin ya, setelah saya tuangkan melalui LK itu mengenai motivasi belajar peserta didik yang masih sangat kurang ya, sangat kurang sekali. Jadi ketika mereka tidak memiliki motivasi, tentu pembelajaran itu tidak akan bagus seperti itu. Tidak akan terjadi interaksi yang baik seperti itu antara guru dan peserta didik. Jadi itu saya membahas mengenai motivasi belajar peserta didik. Seperti itu. Motivasi itu yang utama ya. Tapi identifikasi problem lain karena kan pasti ada ya mungkin. Ya. Mungkin persoalan kognitif, terus mungkin ada persoalan sarana prasarana atau literasi atau apalah. Ya. Untuk itu bisa mengenai pemahaman peserta di dalam pembelajaran ya. Itu pemahaman kesulitan peserta di dalam memahami pembelajaran itu saya angkat juga dan saya memberikan solusinya dengan media ini. Seperti itu kan. Jadi untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran itu seperti itu. Saya berikan media. Kenapa PowerPoint dan audiovisual? Karena di tempat saya itu internet itu kurang stabil. Terus terang. Kalau misalnya proses pembelajaran, saya pernah mencoba dulu waktu Latsar, itu pembelajaran yang berbasis geografi mengenai letak dan luas wilayah Indonesia itu kan menggunakan Google Earth seperti itu kan, yang menggunakan internet seperti itu. Jadi
saya gelabahkan Ibu, karena Google Earth itu butuh jaringan internet yang stabil seperti itu. Maka saya alihkan ke PowerPoint dan audiovisual yang bisa kita download misalnya kan kalau video seperti itu. Jadi tidak bergantung dengan internet seperti itu. Jadi kita tinggal menampilkan hasil dari itu. Jadi saya menggunakan media itu PowerPoint dan audiovisual itu. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian Pak Hamzah memilih model pembelajaran apa ya untuk mengatasi itu dan metodenya apa? Ya, saya menggunakan PBL, Ibu. Problem Based Learning. Jadi kenapa? Karena dari PBL itu yang saya pahami, peserta didik itu menjadi center learning kayak gitu kan. Jadi diharapkan anak-anak itu dengan kita berikan video seperti itu sebagai gambaran awal untuk memahami. Kalau saja hanya buku, anak-anak itu kan tidak tervisualkan apa yang mereka pahami. Jadi dengan video memberikan masukan dalam pemikiran mereka sebelum mereka melakukan identifikasi dan pembahasan mereka dalam diskusi, kemudian dipresentasikan. Metodenya dengan diskusi. Oke, baik. Nah, di abad 21 ini pembelajaran diharapkan juga menerapkan kerangka TPEC, Technological, Pedagogical, Knowledgement, apa ya itu ya? TPEC ya, knowledge, pedagogical knowledge. Nah, itu berarti siswa harus terbiasa memanfaatkan teknologi. Sementara tadi Pak Hamzah ceritakan bahwa karakteristik dan lingkungan belajar siswa di sana itu sangat terbatas untuk urusan misalnya akses internet. Ya. Dan mungkin kendala-kendala seperti jaringan listrik yang padam itu juga jadi persoalan tersendiri kan? Iya, Ibu. Nah, bagaimana menerapkan TPEC itu di tengah keterbatasan sarana prasarananya? Ya, melalui media, ya, pemanfaatan media berbasis teknologi tadi, itu kan memberikan pengalaman bagi peserta didik seperti itu kan? Karena terus terang, karena anak-anak itu kan diasramakan, dalam aturan asrama itu tidak diperbolehkan untuk membawa HP karena kenapa tidak diperbolehkan? Karena akan susah mengontrol peserta didik. Sudah itu memang dari background keluarga yang secara ekonomi rendah, maka untuk memiliki perangkat itu tidak semuanya bisa. Jadi untuk menghindari kecemburuan dan segala macam itu, maka di sekolah tidak diperbolehkan ya. Jadi ketika mereka mau berhubungan dengan keluarga, menghubungi keluarga mereka di rumah, itu menggunakan pembimbing, biasanya pembimbing asrama. Nah, di sekolah, insya Allah ketika lampu hidup, biasanya kami memanfaatkan ada lab komputer ini, ya, seperti itu kan. Jadi itu salah satu bentuk pembiasaan kepada peserta didik dalam penggunaan teknologi, seperti itu kan. Seperti itu. Kami pernah mencoba dalam ketika evaluasi misalnya mid semester atau itu menggunakan Google Form seperti itu, Bu. Sebagai bentuk pembiasaan seperti itu kan. Jadi anak-anak mengerjakan evaluasi itu menggunakan teknologi seperti itu. Ya. Jadi seperti itu, Ibu. Karena insya Allah tidak setiap hari mati lampu. Dan sudah itu jaringan tadi, insya Allah bisa seperti itu, Bu. Biasanya kalau momen-momen ujian, pihak pemerintah itu berusaha untuk tidak mematikan lampu karena mati lampu erat kaitannya dengan jaringan seperti itu. Kalau kami mati lampu ya sudah, internetnya mati. Jadi seperti itu, kami berupaya selalu supaya anak-anak itu selain karena memang generasinya sudah sangat melek teknologi sebenarnya ya, tapi karena keterbatasan orang tua, jadi mungkin beberapa anak itu tidak mendapatkan fasilitas itu. Seperti itu. Oke, baik, saya kira cukup dari saya. Silahkan Bu Syarifah. Ya, terima kasih Bu Risma. Kade saya untuk LK1 itu semua konsep yang kita temukan kita ya Ibu itu dijualkan dalam Saya dengar suara saya. konsep-konsep itu bisa iya agak mohon maaf agak berisik tadi Bu agak 3, 4,
Siapa yang Iya, iya Pak. ya? Soalnya lagi Kemudian yang ada kedua itu kegiatan. coba Bapak Ibu. Ya. Jadi salah Baik, satu sama konsep aja yang kita soalnya pelajari dari kelas 1 itu diuraikan konsep itu masuk ke dalam perangkatnya rencana aksi keberapa ya, Pak Amsah yang tadi disampaikan? Yang itu mulai dari yang terakhir, yang rencana aksi yang keempat mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia. Rencana aksi yang keempat. Ya, Oh iya, potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia ya, ya. ya Ibu. Dengan model pembelajaran PBL. Ya, Ibu. Untuk pertemuan pertama dan kedua sama ya? Iya Ibu, sama Ibu. Model yang digunakan. Ya. Mungkin sebelum selanjutnya Putus-putus Ibu, mohon maaf. Ini Pak Hamzah. Kemarin kan Pak Hamzah sudah mengidentifikasi masalah kan, Ya Ibu. kan dengan rencana Ya. apa yang menjadi ini hasil eksplorasinya Pak Hamzah berkaitan dengan masalah yang sudah diidentifikasi itu. Ya. Jadi identifikasi masalahnya kemarin kan ada 6 Ibu ya. Iya. Mengenai pedagogi, literasi, numerasi dan segala macam itu. Untuk yang pertama, saya mengangkat masalah motivasi belajar. itu demonstrasi. Kemudian Udah itu, yang kedua itu mengenai kesulitan belajar peserta didik. Saya mengangkat mengenai kurangnya pemahaman peserta didik dalam pembelajaran PS. Sudah itu hubungan antara guru dengan peserta didik, guru dengan orang tua, atau peserta didik dengan orang tua. Saya mengangkat masih kurangnya ya komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik. Seperti itu. Sudah itu, kemudian model pembelajaran inovatif. Saya mengangkat guru masih kurang memanfaatkan pembelajaran yang inovatif. Sudah itu materi, saya kemarin mengangkat masalah miskonsepsi seperti itu. Sudah itu yang terakhir yang keenam itu mengenai pembelajaran yang berbasis teknologi seperti itu. Saya mengangkat mengenai masih kurangnya guru dalam memanfaatkan pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, dari keenam masalah itu dilakukan tahapan berikutnya, dilakukan analisis, maka terpilihlah 4 ya. Dari 4 itu saya yang pertama itu motivasi belajar peserta didik, yang kedua itu mengenai kurangnya peserta didik dalam memahami pembelajaran, yang ketiga mengenai model pembelajaran inovatif, yang keempat media pembelajaran inovatif. Nah, dari keempat masalah itu dilakukan proses kajian literatur dan wawancara, maka muncullah beberapa masukan, saran, baik dari itu guru, teman sejawat, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga ahli seperti itu ya. Nah, dari situ disarankan mengenai untuk motivasi pembelajaran itu disarankan untuk menggunakan model PBL seperti itu. Karena kenapa PBL? Menurut guru yang saya wawancara itu Ibu Iko Puji itu mengatakan PBL itu membuat peserta didik itu menjadi pusat dari pembelajaran, tapi tidak lagi guru seperti itu. Jadi diharapkan dengan proses PBL itu anak akan lebih maksimal dalam proses pembelajaran. Jadi guru hanya bertindak memfasilitasi, mengarahkan seperti itu. Kemudian mengenai media juga dari teman sejawat itu Pak Adang Ahdara, beliau menyarankan karena beliau juga ketua MGMP ketika itu saya wawancarai, beliau menyarankan gunakanlah media-media yang berbasis teknologi tapi tidak sepenuhnya menggunakan jaringan internet karena wilayah kita yang sangat bergantung ya dengan jaringan internet yang kurang stabil, listrik yang sering mati mendadak seperti yang terjadi pada tadi pagi. Nah, seperti itu. Jadi lebih kurang seperti itu, Ibu, yang saya lakukan. Oke. Dari
dari berbagai alternatif solusi yang kemarin Hamsa sebelum Hamsa menentukan dengan model Kebel ini model apa lagi selain itu yang Hamsa Ya, temukan setelah mengkaji literatur kemarin? kalau di kajian literatur itu ada model apa namanya small discussion graph itu kelompok grup diskusi kecil. Sudah itu ada pembelajaran kontekstual seperti itu. Itu model-model yang saya dapatkan dari literatur seperti itu. Kemudian ada discovery learning segala macam, tapi atas pertimbangan saya juga melihat kondisi sumber daya peserta didiknya juga seperti itu. Menurut saya yang memungkinkan dengan waktu yang tersedia juga itu PBL. Satu lagi saya mengangkat mengenai pembelajaran model small discussion group itu, Bu. Itu yang saya. Oke. Pak Hamsa, ini kan pada penyusunan kemarin kan ada beberapa hal yang menjadi perhatian ya, yaitu pada IPK-nya kan sudah level ini ya, level hot ya, minimal C4 ke atas ya. Menurut Pak Hamsa, apakah dengan level hot tersebut mampu tidak untuk nantinya diimplementasikan di kelasnya Pak Hamsa, disesuaikan dengan karakteristik peserta didik di sana, Pak Hamsa? Iya, Ibu. Jadi dengan menggunakan model yang sudah kita pilih tadi, karena kan langkah-langkah sintaknya itu kan mengarahkan kita untuk berpikir, menganalisis anak-anak itu seperti itu. Jadi dengan model itu akan sangat membantu nanti tahapan-tahapannya seperti itu. Jadi insya Allah bisa melakukan itu. Makanya levelnya itu menganalisis, Ibu. Seperti itu. Yang saya lakukan di indikator pencapaian kompetensi. Jadi melalui tampilan video misalnya kan, itu anak bisa membayangkan, menganalisa, oh seperti ini. Di LKPD saya menampilkan misalnya gambar, Bu ya. Hutan yang lebat, hutan yang sudah gundul, banjir seperti itu. Jadi bagaimana mereka menganalisis keterhubungan antara peristiwa 1, 2, dan 3 tadi. Jadi insya Allah bisa, Ibu. Ya, karena kan rata-rata sudah ini semua, paham saya. Ya, insya Allah, Ibu. Oke. Terus mengenai bahan ajarnya, karena tadi saya nggak sempat ini ya menyimak di awal, bahan ajarnya Pak Hamsa sudah mengkontekstualkan terkait dengan materi yang sudah dibuat ini. Iya, biasanya ada materi umum dulu, dan biasanya ada semacam apa namanya pertanyaan, misalnya sumber daya alam mengenai emas segala macam. Seperti itu kan setelah diberikan pemahaman peserta anak, biasanya saya tampilkan, saya berikan di situ, tuliskan sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Itu kan menurut saya mendekatkan anak seperti itu kan, dari mereka membaca materi yang ada dari bahan ajar, dan mereka mencoba mengidentifikasi atau mendeskripsikan sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Menurut saya itu bentuk dari pengkontekstualan pembelajaran. Bentuk evaluasi yang ada pada bahan ajar apa Pak Hamsa, uraian atau pilihan ganda? Di RA1 saya pilihan ganda, Ibu. Tapi kalau di RA yang saya tampilkan ini itu esai, Ibu. Uraian. Kemarin kan mungkin apa namanya, terang saya kan terus dibimbing. RA1 saya melakukan latihan itu dalam pilihan ganda, ternyata berdasarkan saran dosen pembimbing dan guru pamong sebaiknya esai seperti itu. Jadi saya ikuti karena langkah-langkahnya katanya uraian itu jauh lebih memaksimalkan cara menganalisis anak dalam menjawab soal seperti itu, Ibu. Oke, jadi mulai dari PPP, bahan ajar, media.
terkait media. Kalau kita gunakan media apa untuk pembelajarannya? Untuk Selain PPT. Untuk di kemaritiman ini saya menggunakan media PowerPoint interaktif, karena ada video di situ, ada gambar seperti itu. Tidak hanya berupa tulisan, Ibu. Jadi anak bisa melihat real apa yang terjadi dengan Indonesia dengan tampilan video seperti itu. Konsep boleh ditulis semua, tapi satu yang dipilih di LK2. Karena ketika dalam tulisan tidak mendorong anak untuk melakukan pemikiran lebih jauh, menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Dengan video kan tergambarkan, seperti itu kan, tervisualkan, seperti itu. Ya Ibu, mana Ibu? Saya berkaitan dengan hots yang sudah nampak di perangkat pembelajarannya Pak. Maaf Ibu, kurang jelas Ibu. Jadi berkaitan dengan perangkat pembelajaran yang sudah nampak. Dan ini kan mulai dari katanya, ya, mulai dari aktivitas siswanya. Menurut Hamsa sendiri, seberapa penting ya penerapan HOT dalam pembelajaran itu, Pak Hamsa? Ya, terima kasih. Jadi yang saya tangkap, seberapa penting penerapan HOT dalam pembelajaran, Ibu ya? Ya, sangat penting Ibu. Karena apa? Dengan pembelajaran HOT, anak-anak diarahkan atau dibimbing untuk mempelajari sesuatu itu tidak hanya apa dan siapa, seperti itu. Tapi dengan pembelajaran HOT ini, kita dituntut untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Jadi ketika kita belajar mengenai mengapa dan bagaimana, maka hasil kegiatan itu berupa uraian, berupa hasil kesimpulan seperti itu. Tidak hanya satu. Jadi dari beberapa kita mendapatkan kesimpulan. Karena jawaban mengapa dan bagaimana itu membutuhkan beberapa sumber seperti itu. Jadi menuntut anak untuk berpikir kreatif dan kritis seperti itu. Kreatif dan kritis, karena dengan mengapa dan bagaimana itu tidak seperti apa seperti itu kan, Bu, sangat berbeda sekali. Jadi sangat penting, karena apa? Dengan pemikiran yang HOT ini, insya Allah anak-anak itu diharapkan akan mampu memberikan solusi-solusi bagi kehidupannya ke depan seperti itu. Jadi alternatif-alternatif ketika mereka menghadapi permasalahan seperti itu. Oh, ternyata seperti ini. Masalah seperti ini bisa dilakukan dengan alternatif solusi 1, 2, dan 3 misalnya seperti itu. Jadi insya Allah bisa dan sangat dibutuhkan karena sudah selayaknya peserta didik di masa sekarang dengan kemajuan teknologi dan segala macam itu sudah berpikir kritis seperti itu. Tidak lagi menghafal, tapi lebih ke pemahaman dan pengaplikasian seperti itu. Itu yang saya bisa sampaikan, Ibu. Lanjut Pak Hamsa ya. Ya Ibu. Tidak kedengaran Ibu, mohon maaf. Setelah ini kan menggunakan PBL ya, jadi setelah semua pada tahap tidak kedengaran Ibu, mohon maaf. Pemberian evaluasi yang diberikan nanti ke siswa itu di tahap mana Pak Hamsa? Apakah di kegiatan inti setelah presentasikan atau nanti di tahap terakhir di kegiatan penutup? Kalau berdasarkan sintaknya itu ini Bu, di kegiatan inti Bu ada evaluasi kan. Setelah presentasi macam ada evaluasi. Ya, soalnya di sini saya lihat belum dicantumkan barangkali ya. Belum dicantumkan ya, karena di sini belum ada pada RPP-nya Pak Hamsa berkaitan dengan pemberian evaluasi. Oh ya Ibu, mohon maaf Ibu.
Mohon maaf Ibu. Ya, Nggak ada kan? ya Ibu. Saya baru Iya. ingat itu Ibu. Ya, mohon maaf Ibu. Mohon maaf. Ya, Iya, mungkin bisa ditambahkan nanti Pak Hamzah. ya Oke, Ibu. berkaitan dengan pemberian evaluasi itu, menurut Pak Hamzah, kira-kira apa tujuan seorang guru memberikan evaluasi bagi peserta didiknya? Ya, tujuan dari evaluasi Bu ya. Jadi Iya. tujuan evaluasi itu untuk mengukur sejauh mana peserta didik itu menerima atau memahami materi yang telah disampaikan pada kegiatan pembelajaran. Nah, dari evaluasi itu kita akan memperoleh dua kemungkinan, bisa remedial atau pengayaan. Bagi mereka yang mencapai KKM akan mendapatkan ini dilakukan pengayaan, bagi yang tidak mencapai KKM, belum mencapai KKM dilakukan remedial. Itu Bu, yang saya pahami. Jadi di kegiatan tersebut ya, tadi disampaikan mengenai evaluasi dan pada kegiatan penutup juga di sudah melakukan sebuah refleksi berkaitan dengan refleksi itu Ya. Kalau tujuan diadakannya refleksi dalam pembelajaran itu seperti apa Pak Hamzah? Tujuan refleksi Bu ya. Jadi untuk mengetahui ya, misalnya kan pertanyaan pengalaman apa yang Anda dapatkan dari proses pembelajaran? Berarti kan bagaimana anak itu misalnya bisa mengukur untuk evaluasi bagi guru dalam penyampaian pembelajaran itu dari refleksi seperti itu kan, atau kemudian juga untuk menanyakan ada materi yang belum tersampaikan seperti itu. Jadi bisa disampaikan akan menjadi perbaikan seperti itu. Yang saya lakukan, yang saya pahami seperti itu, refleksi seperti itu. Untuk mengetahui apa yang belum, apa yang sudah itu, dan apa keberlanjutan dari proses itu. Itu yang saya pahami. Ya, terima kasih banyak Pak Hamzah atas jawaban yang diberikan. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dr. Rizky. Terima kasih Pak Hamzah ya. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Syarifah Balkis. Baik ya Pak Hamzah, berarti selesai sudah uji komprehensif untuk Pak Hamzah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk upaya maksimalnya melakukan uji komprehensif pagi ini. Boleh di stop recording dan setelah itu Pak Hamzah boleh leave room. Oke Bu, terima kasih banyak. Ya, sehat selalu.